Oke, ini annuity ya, eee, chapter 6 kalau di bukunya Titman ya. Oke, nah di sini kita nanti akan belajar ya, mengenai 2 jenis annuity ya. Nah, annuity itu ada yang annuity ordinary ya, annuity biasa namanya, kemudian ada yang namanya annuity, due ya. Nah, ini bedanya apa nanti kita akan coba lihat ya. Kemudian ada juga di sini yang disebut dengan, perpetuities. Nah, kalau perpetuities ini aliran kasnya itu selamanya, gitu ya, selamanya. Jadi tidak seperti tadi ya, kalau annuity itu masih ada batasan, misalnya 10 tahun atau 5 tahun, 15 tahun ya. Tetapi kalau sudah perpetuity, wah ini sudah selama-lamanya ya, sehingga tidak nanti rumusnya juga akan, berbeda ya. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba melihat, cash flow stream yang kompleks ya, artinya, sudah apa namanya ya, gabungan ya, mungkin di sana ada, apa namanya, annuity-nya, ya kadang-kadang masuk juga nanti unsur yang simple ya, present value simple-nya gitu. Jadi sudah, cash flow-nya sudah kompleks ya, bukan hanya satu jenis terkadang juga ya, bisa jadi misalnya dari tahun sekian sampai sekian itu 10.000, nanti tahun berikutnya berapa ya, sehingga nanti tentu perhitungannya juga harus lebih hati-hati sih intinya ya. Oke, nah, eee, kita masuk ke langsung ke materi aja mungkin ya, ke slide kelima ya, tentang annuity. Nah, ini annuity yang pertama yang akan dibahas adalah ordinary annuity ya. Apa itu maksudnya? Nah, di sini pembayaran ya atau aliran kasnya ini dilakukan pada akhir periode ya. Jadi misalnya ini 1 Januari sampai 31 Desember ya. Kalau disebutkan akan ada aliran kas ya, eee, pada tahun ini ya, tetapi pakai ordinary annuity, maka aliran aliran kasnya itu sebetulnya adalah di 31 Desember, ya di akhir tahun ya. Nah, inilah, yang disebut dengan ordinary annuity ya. Jadi contohnya misal, eee, kalau pegawai ya bekerja, nanti kemudian dia akan digaji di akhir bulan ya. Artinya jasanya dulu ya, kemudian nanti di akhir bulan akan digaji. Nah, ini, berarti bentuknya adalah ordinary annuity ya, berjalan dulu waktu, baru kemudian nanti ada aliran kas ya. Nah, untuk ordinary annuity ya, ini juga bentuknya sama ya, bisa, frekuensinya bisa ya bulanan ya, kemudian bisa, 3 bulanan, 4 bulanan, setengah tahun, atau, tahunan ya. Nah, untuk annuity ini biasanya nanti, yang kita pelajari di awal ini nanti aliran kasnya itu nilainya sama persis ya. Jadi katakanlah selama 5 tahun, setiap tahun 5.000 gitu ya. Maka tahun kedua juga 5.000, tahun ketiga 5.000, tahun keempat 5.000, tahun kelima 5.000, seperti itu ya, akan sama dia setiap periode, pembayaran ya. Nah, kita lihat contohnya di slide 7 ya, berapa banyak uang ya yang akan terakumulasi pada akhir tahun ke-10 ya, jika kita mendepositkan $3.000 setiap tahun ya, selama 10 tahun ke depan. Nah, ini kalau, eee, apa namanya, ini return-nya ya 5% per tahun ya. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan gambarkan tadi di garis waktu ya, bahwa akan ada aliran kas 3.000 selama 10 tahun, 10 kali ya. Setiap tahun 3.000. Nah, kemudian nanti I-nya ini 5% ya. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah, eee, dana yang terakumulasi ya, pada akhir tahun ke-10, nah berarti masih di depan ya, maka kita pakai future value. Nah, ini future value-nya untuk, annuity tentunya ya, ordinary annuity. Oke, nah kita lihat di slide berikutnya, ini rumusnya untuk,
future value dari ordinary annuity, ya. Payment, PMT. Nah, ini kalau kemarin kan PMT selalu kosong ya. Kalau itu single ya. Tetapi kalau annuity ya, maka yang kita isi nanti justru PMT-nya, payment-nya ya. Payment ya dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 kemudian dibagi I-nya ya. Nah, payment inilah jumlah yang kita depositkan tadi. Ya, yang 3.000 tadi itu adalah payment ya. Setiap periode kita depositkan 3.000, itulah yang disebut dengan payment atau PMT. Kemudian untuk I-nya tadi 5% ya. Untuk N-nya tadi jangka waktunya 10 tahun ya. Maka kita coba masukkan ke rumus ya. Dapat dihitung future value-nya ya 3.000, PMT yang ganti dengan 3.000, kemudian I-nya tadi 5% ya, kemudian N-nya 10 ya, maka nanti akan dapat untuk future value-nya itu 37.740 ya. Nah, sama seperti kemarin, ini bisa juga pakai financial calculator atau pakai Excel ya. Nah, Excel rumusnya yang mana? Sama seperti kemarin, future value ya. Nah, tetapi lihat itu contoh di situ ya. Sekarang yang diisi adalah yang payment-nya, PMT-nya ya, min 3.000 ya. Untuk PV-nya jadi 0 ya. PV 0 karena tadi tidak ada di awal ya, seperti contoh kemarin ya, tidak ada investasi di awal tuh tidak ada ya, yang ada adalah nanti aliran kas setiap periode ya selama 10 tahun. Oke. Nah, ini untuk future value dari annuity ya untuk yang ordinary. Nah, sama seperti kemarin juga, ini kalau perhitungan bisa jadi angka belakangnya ini berbeda ya. Tadi dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan Excel ya, biasanya itu karena pembulatan ya, tidak masalah ya. Oke, nah ini kita coba lihat di slide berikutnya, slide 11 ya. Nah, ini konsep dari ordinary annuity adalah seperti ini ya. Kita posisinya sekarang di tahun 0 ya. Nah, kemudian aliran kasnya mulai kapan? Nah, nanti karena dia aliran kas tadi dimulai di akhir tahun ya, biasanya akan kita tulis di tahun 1. Aliran kasnya mulai di tahun 1. Ya. Jadi anggapannya 31 Desember ya itu sudah berlalu 1 tahun ya. Jadi mulainya di tahun 1 ya. Kemudian aliran kas berikutnya di tahun kedua ya. Kemudian tahun ketiga, keempat dan kelima. Nah, sebetulnya ya yang namanya future value dari annuity ya, itu akan sama saja dengan seperti kita menjumlahkan future value dari masing-masing single seperti kemarin ya. Contoh kita coba lihat ya, yang di tahun pertama ya. Kalau kita future value kan ya ke tahun ke-5 ya. Nah, kita ukur jaraknya nih. Ya, dari tahun pertama ke tahun kedua itu 1 tahun, kemudian tahun kedua, tahun ketiga 2 tahun, tahun ketiga keempat 3 tahun, tahun keempat kelima itu 4 tahun ya. Nah, maka ketika kita menghitung ya, kalau pakai rumus single ya, maka ini kita kalikan 1,0 berapa tadi? Ini kalau di sini contohnya I-nya 6% ya. 1,06 ya, ini pangkat 4 ya. Kok pangkat 4 kan 5 tahun. Nah, inilah gunanya garis waktu. Dengan garis waktu kita sebetulnya bisa melihat ya, jarak itu sebetulnya berapa. Kenapa kok 4 tahun? Karena ini adalah annuity ordinary. Nah, ordinary itu investasinya atau aliran kasnya adalah di akhir tahun. Akibatnya ada jeda nih 1 tahun ya kalau untuk meng-future value kan. Ada jeda 1 tahun. Nah, sehingga dia langsung lompat ya, walaupun di sini kita sebutkan investasinya 5 tahun, maka sebetulnya investasi pertama itu dimulai tahun pertama ya, anggaplah akhir tahun 0 atau awal tahun pertama ya. Nah, sehingga jaraknya ke future value ke tahun kelima, akhir tahun kelima itu hanya 4 tahun. Ya, jadi bukan 5 tahun. Kemudian aliran kas kedua itu adalah di tahun kedua. Nah, kita ukur jaraknya ya ke tahun kelima
itu adalah 3 tahun ya, dari tahun kedua ke tiga 1 tahun, 3 ke 4 1 tahun, 4 ke 5 1 tahun. Nah, sehingga kalau pakai rumus single kemarin ya, maka 5.000 itu dikali dengan 1,06 pangkat 3 ya, maka ini hasilnya. Begitu seterusnya ya. Yang tahun ketiga juga seperti itu, oh jaraknya ternyata 2 tahun ya, berarti kali 1,06 pangkat 2. Kemudian yang tahun keempat, oh ternyata hanya 1 tahun jaraknya ya, maka kali 1,06 ya. Nah, yang tahun terakhir bagaimana? Ya, ini karena sudah berakhir waktunya, maka sebetulnya tidak ditambah lagi, tidak dikalikan lagi dengan return atau interest ya, jadi nilainya tetap sama ya, 5.000. Nah, inilah nilainya di future value ketika investasi 5.000 di akhir tahun kelima, ya itu nilainya tetap 5.000 hitungannya ya. Karena tidak ada value of dari time-nya tidak ada ya, karena memang dia pas sekali di akhir tahun ke-5 ya, aliran dana sebesar 5.000 tadi. Nah, inilah kalau kita total ya, maka nanti sebetulnya nilainya akan sama dengan rumus menggunakan penghitungan rumus future value tadi ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya saya tuh kadang-kadang menyampaikan ke anak-anak kalau misalnya bingung sekali ya, ya sudah coba pakai single aja ya. Kadang-kadang bingung, "Oh ini jarak jadi berapa nih, berapa tahunnya?" Udah coba pakai single aja ya. Daripada bingung nanti kalau misalnya pakai annuity gitu ya. Ini sebetulnya yang mana, berapa yang mana ya gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau lihat soal ya, kalau soalnya ribet gitu ya, soalnya rada rumit, kadang-kadang jadi membingungkan memang ya. Nah, makanya kemarin saya anjurkan coba gambar garis waktu ya dalam setiap soal nanti ya, coba gambar garis waktunya agar terbiasa ya untuk melihat, oh ini aliran kasnya kapan, jaraknya berapa, saya ukurnya saat kapan ya, saat tahun ke berapa ya, nanti baru tarik garisnya ke sana ya, sehingga tahu tidak salah dalam melakukan penghitungan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, bisa dipahami Bisa, ya? Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke slide 12 ya. Solving for the payment and ordinary annuity. Nah, ini kalau yang ditanya itu adalah PMT-nya atau payment-nya ya. Nah, ini contoh kalau katakanlah kita punya rencana gitu ya. Oh, nanti saya 5 tahun lagi misalnya, oh ingin beli mobil gitu ya. Oh ternyata nanti mobilnya kira-kira harganya sekian. Nah sekarang saya harus nabung berapa nih ya setiap bulan. Nah ini tentu yang dicari adalah payment-nya ya. Aliran kas setiap periode ya, setiap bulan tadi yang harus saya keluarkan itu berapa yang harus saya sisihkan. Nah, ini tentu dicari payment ya, PMT-nya. Sementara future value tadi kita sudah tahu ya, sudah punya perkiraan nih ya. Oh nanti mobilnya kira-kira harga sekian ya, 5 tahun yang akan datang. Maka rumusnya ini dari rumus future value tadi ya, kita bisa masukkan ke dalam rumus ini tadi ya, angkanya. Yang coba lihat contohnya, contoh soalnya ya di slide berikut. Nah, di sini apa ini? Nah, yang ingin dicapai adalah angka 100.000 ya. Jadi dalam jangka waktu 18 tahun, dan ini kebetulan untuk edukasi ya. Nah, ini dana pendidikan untuk anak ya, 18 tahun ke depan, untuk kuliah berarti ini ya kemungkinannya karena ini newborn, baru lahir. Nah, ini punya anak baru lahir, kemudian ingin mengalokasikan gaji lah gitu ya, untuk pendidikan anaknya 18 tahun ke depan ya. Nah, ini diestimasi yang dibutuhkan nanti adalah $100.000 ya. $100.000. Kemudian untuk return-nya ini diasumsikan 12%. Nah, sekarang yang ditanya berapa yang harus diinvestasikan. Nah, ini setiap tahun ya, annually berarti setiap tahun untuk mencapai tujuan tadi. Nah, bisa kita coba masukkan ke rumus future value tadi ya. Nah, ini gambarkan dulu garis waktunya ya.
I-nya 12%, kemudian tadi 18 tahun ke depan ya, itu harus 100.000. Nah, sekarang yang ditanya N-nya 18 tahun ya, yang ditanya adalah payment-nya berapa setiap tahun. Oke, masukkan ke rumus future value tadi ya. Future value-nya 100.000 ya, kemudian I-nya tadi adalah 12%, kemudian N-nya 18 ya. Nah, ini bisa dihitung ya dari sini nanti bahwa payment-nya itu yang diperlukan adalah 1.793,73. Inilah dana yang harus ditabung untuk setiap tahun ya. Oke, nah kemudian ya bisa juga seperti tadi ya, bisa pakai financial calculator silakan, atau pakai Excel ya. Nah, untuk Excel nanti ada rumus payment sendiri ya, PMT. Nanti kalau untuk interest biasanya rumusnya rate itu ya, untuk periode nanti pakai NPER ya, tinggal dicari aja nanti di apa namanya, formula ya, formula finansial ya kalau di Excel ya, tinggal dicari nanti yang mana. Nah, ini tinggal kita masukkan ya angkanya, rate-nya 0,12, kemudian NPER-nya tadi 18 tahun ya. Nah, PV-nya 0, kemudian future value-nya tadi 100.000 ya, maka akan ketemu itu berapa payment-nya ya. Jadi berguna untuk perencanaan ya, ketika kita nanti ingin merencanakan ya, di masa yang akan datang ada tujuan-tujuan tertentu ya, seperti tadi ingin untuk dana pendidikan ya, atau nanti ingin tadi membeli mobil atau membeli rumah misalnya, ini kita bisa membuat perencanaan sendiri ya. Kalau enggak nanti kan kita bisa jadi apa yang kita sisihkan itu kurang misalnya ya. Katakanlah, oh saya pengen beli rumah tapi nabungnya misalnya, ini jadi ingat dulu saya waktu apa namanya, tabungan rumah ya, waktu itu di slip gaji itu ya, tabungan rumah itu kalau nggak salah saya 7.000 per bulan ya. Nah, ini kira-kira kalau nabung 7.000 per bulan ya, tercapai nggak nanti bisa beli rumah gitu ya. Nah, ini kan tidak gitu ya. Nanti sehingga nanti ketika perencanaan nanti kita harus mematchingkan ya, yang kita sisihkan dengan yang ingin kita capai ya. Nah, inilah gunanya sebetulnya menghitung seperti ini ya, payment seperti ini, sehingga kita tahu tidak salah ya. Harapannya terlalu tinggi ya, tapi nabungnya kecil gitu ya. Nah, ini sama seperti dulu ini salah satu BUMN ya, ketika menyisihkan dana untuk dana pensiun ya, dana pensiun. Nah, itu mereka tuh waktu itu ya, waktu zaman dulu itu ternyata berat ya, berat untuk menyisihkan jumlah yang besar untuk dana pensiun ya. Jadi hanya berapa persen gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah pensiun kaget ya, loh kok dana yang diterima kok cuma segini gitu ya. Protes ya, protes ke pejabat saat itu ya, yang di BUMN tersebut ya. Nah, pejabat saat itu tentu tidak punya apa namanya ya, ya sudah tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi ya, karena keputusan pengalokasian dana pensiun itu kan di zaman dulu ya. Artinya sudah mungkin 20-30 tahun yang lalu ya kalau dana pensiun ya. Nah, terus pejabat sekarang terus gimana caranya mengubah yang sudah berlalu gitu ya. Malah akhirnya dia bilang ya, "Loh Pak, saya dulu tuh staf Bapak, itu yang bikin keputusan bapak-bapak yang di atas. Ya. Bukan salah saya kalau sekarang pensiunnya kecil, ini karena kesalahan dulu ya." Artinya karena tadi ya, karena tidak ingin menyisihkan jumlah yang pas ya, karena tidak punya gambaran nanti sebetulnya ingin berapa sih nanti ya untuk pensiun ya, cuma sekedar ya udah sekedarnya aja ditabung. Nah, tapi pas pensiun kaget sendiri gitu ya, loh kok cuma segini ternyata gitu. Nah, itu sehingga kita dengan belajar seperti ini ya nanti bisa bermanfaat di kehidupan masing-masing ya. Nanti ketika menginginkan sesuatu ya, punya suatu perencanaan di masa yang akan datang, maka harus disertai juga dengan kedisiplinan tadi untuk misalnya menyisihkan tadi sejumlah yang sesuai ya. Kalau tidak ya nanti tidak tercapai ya, apa yang diharapkan nanti ke depannya itu tidak tercapai ya. Nah, mungkin pernah nggak ada yang baca buku apa, habiskan saja gajimu gitu ya. Nah, itu sebetulnya bukan maksudnya habiskan, wah yuk kita makan-makan terus ya, atau jalan-jalan melulu gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi kita harus punya perencanaan ya, perencanaan tadi keuangan.
Oh, habiskan kemana? Habiskan ke tadi misalnya, oh saya nanti ingin melanjutkan pendidikan. Oh, sebagian itu berarti setiap bulan dihabiskan ke investasi untuk dana pendidikan, ya. Oh, nanti saya ketika pensiun inginnya punya dana sekian. Nah, habiskan juga ke situ. Jadi dihabiskan itu konteksnya sebagian itu sebetulnya sudah ditentukan alokasinya, ya. Itu jangan diutik-utik lagi gitu ya. Jadi kita benar-benar disiplin. Nah, sehingga apa yang kita konsumsi hari ini gitu ya, itu bukanlah 100% dari penghasilan kita ya, tapi sudah tertakar, oh nanti sebagian karena nanti saya kan tidak mungkin bekerja selama-lamanya gitu ya. Tak ada batasannya nanti saya harus pensiun, saya mungkin mungkin umur katakanlah sekarang ya umur 56 mungkin masih seger ya, atau nanti saya, ketika sudah tidak bekerja ingin buka usaha dan seterusnya ketika umur 56, nah berarti saya nanti harus punya dana gitu ya. Nah itu dari awal sudah direncanakan, nah sehingga bisa dialokasikan tadi ya, habiskan tadi bukan konteksnya dikonsumsi untuk, apa namanya, benar-benar habis ke mana-mana ya, tapi habiskan itu maksudnya alokasikan dengan tepat sesuai tujuan-tujuan kita nanti inginnya apa di masa yang akan datang ya. Nah, ini salah satu alat bantunya ini ya, di manajemen keuangan kita coba pelajari ya, dilihat dari sekarang, oh begini, oh jadi saya tahu kalau saya ingin, nilai segini nanti harus punya dana sekian nanti ya, 10 tahun akan datang, oh berarti saya harus nabung sekian ini, disiplin ya setiap bulan, ya seperti itu ya. Oke, nah ini ya, nah ini contohnya tadi untuk investasi dana pendidikan ya, eee Oke, kita coba lanjut ya. Sekarang untuk melihat, interest rate-nya ya, untuk rate. Nah, bisa jadi juga, apa namanya, kita sudah tahu tadi future value-nya ya, kemudian, sudah tahu jangka waktu menabungnya, N-nya ya, eee, kemudian sudah tahu kemampuan kita. Nah, ini contoh di soal yang ini, kita, tahu bahwa kemampuan kita menabung itu hanya sekian ya. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah saya harus invest ke mana nih? Ya, karena investasi kan tentu rate-nya beda-beda ya. Kalau saya invest ke obligasi misalnya pemerintah, oh rate-nya berapa sih? Ya, atau, oh ternyata masih kurang misalnya, oh berarti saya harus invest ke, yang lain yang lebih tinggi, ya coba cari lagi nanti seperti itu. Nah inilah untuk menghitung rate yang dibutuhkan itu sebetulnya berapa untuk mencapai, tujuan keuangan tadi ya. Kita coba lihat di sini contoh soalnya. Nah ini dalam 20 tahun, ini kita berharap dapat memiliki dana 100.000 ya, ini masih yang tadi ya. Nah kemudian, kemampuan untuk menabung itu adalah 2.500 ya setiap tahun. Nah ini setiap, ini ordinary annuity jadi pada akhir tahun ya. Nah ini selama jangka waktu 20 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, berapa rate yang harus dicapai ya? Masukkan ke oh ini kalau pakai matematika susah sepertinya ya. Ini kalau di buku ya langsung diberikan financial calculator atau Excel, berarti pakai matematika susah ya. Nah ini pakai Excel ya bisa kita cari pakai rumus rate ya, kemudian masukkan N/nya 20, payment-nya 2.500, PV-nya 0, dan future value-nya 100.000 ya. Maka nanti akan dapat angka 6,77% ya. Nah, eee, ya ini untuk, I ya. Nah, bisa jadi juga nanti yang ingin dicari adalah N-nya ya. Jadi kalau dari rumus ini sama seperti kemarin ya, nanti akan tergantung dari, apa sih yang sudah kita ketahui ya, informasi awal apa yang sudah kita ketahui ya, nanti tinggal mencari sisanya ya. Nah, ini bisa jadi juga kita ingin mencari berapa lama kita perlu menabung ya, agar tercapai, tujuan yang diinginkan tadi ya. Nah, ini silakan, eee masukkan ke Excel juga sepertinya, ini ya akan sulit juga untuk menghitung N ya. Contoh di sini yang ingin ditabung adalah jumlahnya 6.000 setiap akhir tahun ya, kemudian rate-nya 5%. Nah, yang ingin dicapai adalah angka 50.000 ya.
Kita coba lihat berapa N-nya pakai Excel ya. N per kemudian rate-nya masukkan 5%, 0,05 ya, kemudian payment-nya 6.000, min 6.000, PV-nya 0, future value-nya 50.000 ya, maka dapat angka 7,14 tahun ya. Jadi kita punya gambaran ya. Saya harus menabung sekian lama untuk mencapai angka tertentu ya. Mudah-mudahan sabar gitu ya. Kadang-kadang orang nggak sabar ya, apalagi kalau tabungan. Nah, ini jeleknya tuh kalau kita nabung dalam bentuk menabung di bank gitu ya, itu punya kecenderungan nanti kalau ada perlu diambil ya, diambil. Maka kalau saya kalau kita punya apa namanya ya, memang sudah punya tujuan tertentu, sebaiknya jangan di tabungan yang tabungan itu loh, tabungan namanya apa sih? Tabungan rekening biasa ya, tapi coba alokasikan memang khusus di apa namanya, kalau seperti dana pendidikan kan sekarang banyak ya, memang dari lembaga keuangan juga ada gitu ya, dari asuransi juga ada, memang ada gitu tabungan dana pendidikan ya. Mungkin yang berat memang tabungan untuk rumah gitu ya, atau misalnya untuk kendaraan itu yang mungkin agak berat memang. Kenapa? Karena kadang-kadang seperti itu ya, ada kebutuhan dadakan akhirnya kita pakai dananya ya. Nggak tercapai-capai itu ya kalau seperti itu. Memang harus disiplin. Oke. Oke, sampai di sini jelas ya? Cukup jelas ya? Konsepnya sama persis, sebetulnya hanya aliran kasnya saja sekarang yang berbeda untuk annuity ya, yang apa namanya, periodik ini tadi ya. Nah, itu untuk future value ya. Sekarang kita coba masuk ke present value ya. Nah, ini present value dari ordinary annuity ya. Intinya sama, ada aliran kas gitu ya di masa yang akan datang secara periodik ya dalam jumlah yang sama. Sekarang yang kita cari adalah arahnya terbalik ya. Kalau tadi future kita melihat ke depan nanti nilainya berapa, kalau present value tentu kita mencoba melihat ya nilai kininya berapa, nilainya saat ini berapa dari keseluruhan aliran kas tadi ya. Nah, ini contoh kalau kita akan menerima $500 setiap tahun ya selama 5 tahun ke depan, interest rate-nya 6% ya. Nah, ini ada gambaran garis waktunya ya. Di slide berikutnya ada garis waktunya dari tahun 0 sampai tahun 5 ya. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk present value ya, kita coba hitung di sini dengan rumus single ya, rumus yang di bab kemarin, bab 5 ya. Untuk aliran kas di tahun pertama ya, kalau kita present value-kan ke tahun 0 itu jaraknya adalah 1 tahun ya. Nah, berarti 500 ini tadi kita kali dengan 1, rate-nya 6% ya, 1,06. Kemudian untuk aliran kas di tahun kedua, jaraknya adalah 2 tahun ya, maka kalikan 1,06 pangkat 2 ya. Tahun ketiga begitu juga, jaraknya 3 tahun, ke tahun 0, tahun keempat 4 tahun, tahun kelima 5 tahun ya, sehingga nanti kita kalikan dengan 1,06 pangkat N tadi sesuai dengan jaraknya ya berapa tahun. Kalau kita total ya, maka ini akan sama nanti dengan rumus present value annuity ya. Nah, ini kalau pakai rumus present value yang annuity ya, rumusnya adalah PMT dikali 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi I. Ya. Nih kalau pakai rumus ini memang ya agak lebih ribet ya dibanding yang kemarin kan simple ya. Karena tadi aliran kasnya ini terus-menerus ya. Berarti setiap tahun akan ada tambahan lagi gitu ya. Kalau kemarin kan hanya 1 kali, jadi cukup kita kalikan nanti dengan rate-nya gitu ya, pertambahannya akan sesuai dengan rate-nya saja, tapi karena ini setiap
periode ada lagi tambahan lagi, maka rumusnya otomatis lebih kompleks ya. Oke, kita lihat contoh soalnya di checkpoint 6.2 ya. Nah, ini kasusnya adalah setiap tahun akan menerima $10.000 ya setiap akhir tahun selama 10 tahun dengan rate-nya 10% ya. Maka kita coba gambarkan garis waktunya ya. Ini dari tahun 1 terima 10.000, tahun 2 10.000, tahun 3 10.000 sampai dengan tahun 10 ya. Ini akan terima 10.000 terus ya berarti selama 10 kali ya. Kemudian I-nya itu adalah 10%. Nah, ini seperti tadi ya. Bisa pakai single kalau mau ya satu-satu gitu ya. Atau bisa pakai rumus annuity tadi ya, PV sama dengan PMT dikali 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi I ya. Nah, PMT-nya 10.000, kemudian tadi I-nya masukkan 10%, N-nya 10 tahun ya. Maka nanti akan diperoleh ya bahwa PV-nya itu adalah 61.445 ya. Nah, ini kalau pakai Excel juga bisa ya, pakai financial calculator silakan. Pakai Excel rumusnya sama dengan present value yang kemarin yang single ya. Nah, cuma ganti tadi untuk payment-nya harus diisi ya, yang kosong yang 0 adalah future value-nya ya. Untuk rate and per sama persis ya, silakan diisi sesuai dengan informasi yang ada ya. Rate-nya tadi 10%, and per 10 tahun. Kita dapat angka nanti 61.445 ya. Nah, ini walaupun kesannya ya kalau kalau sekilas kan kita berpikir 10.000 ya selama 10 tahun. Harusnya 100.000 gitu ya. Nah, itu nilai di atas kertasnya begitu ya 100.000, tetapi ternyata kalau di present value kan ya ini lebih rendah ya, tidak mungkin sama dengan 100.000, tetapi ternyata hanya 61.445 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke amortized loan ya. Amortized loan. Nah, ini adalah pinjaman ya yang dibayar dengan jumlah pembayaran yang sama setiap periodenya ya. Nah, sehingga karena angkanya sama ya, pembayaran sama setiap periode, maka ini kalau kita menganalisanya harus pakai rumus annuity ya. Contoh di sini pinjaman cicilan mobil ya, cicilan rumah, itu semuanya pakai annuity ya, karena biasanya jumlah cicilannya sama ya. Jadi biasanya sudah disepakati di awal ya. Katakanlah 2 juta setiap bulan gitu ya. 1,5 juta setiap bulan ya. Nah, tidak bisa misalnya bulan ini saya cuma punya 1 juta, bayar 1 juta. Ya bulan depan saya bayar 2 juta. Nah, malah bingung biasanya ininya ya, lembaga keuangannya untuk menghitung ya. Biasanya sudah ditetapkan di awal, cicilan per bulan sekian ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga rumus dari annuity ya. Kita lihat coba contoh soalnya. Nah, ini ya. Di sini mendapatkan pinjaman ya dari dealer furniture ya sebesar $6.000, kemudian interest rate-nya 15% per tahun ya. Kemudian akan dibayar selama 4 tahun. Nah, ini kemudian dari data ini ya kita coba hitung berapa pembayaran per periodenya ya, per tahunnya seberapa besar. Nah, di sini langsung diberikan contoh pakai rumus pakai financial calculator ya. Tapi silakan nanti kalau mau pakai rumus payment tadi bisa ya. Di sini yang sudah diketahui apanya nih?
$6.000 itu apa? Apakah present value atau future value? Present value. Present value ya, present value-nya 6.000 ya. Sehingga kalau pakai rumus matematika silakan pakai rumus yang PV tadi ya. PV sama dengan PMT ya dan seterusnya tadi ya. Nah, silakan masukkan ke sana. Nah, ini contoh di sini sudah pakai financial calculator ya. Jadi langsung keluar angkanya. PMT 2101,59 ya. Oke, nah ini dibuat tabelnya untuk amortisasi pinjaman ya. Kita lihat di sini ada 4 tahun. Tahun pertama pinjaman itu masih 6.000 ya, kemudian dilakukan pembayaran pertama tadi 2.101,59. Nah, biasanya kalau cicilan dari pembayaran tadi ya, pembayaran per tahun ini tadi ya, sebagian akan dialokasikan untuk pelunasan pokok pinjaman, sebagian lagi ini merupakan pembayaran bunga. Ya, biasanya sudah include bunga di sana. Dan biasanya juga ya, di awal itu lebih besar bunga ya. Bunga akan lebih besar di awal, semakin lama semakin kecil ya. Nah, ini contoh di tahun pertama ya. Dari 2.101, maka ini 900 itu adalah pembayaran bunga ya. Kemudian pembayaran pokoknya itu adalah sisanya 1.201 ya. Nah, sehingga di tahun pertama kita lihat untuk hutangnya ya, awal 6.000, kemudian sudah terbayar pokoknya sebesar 1.201, maka sisanya adalah 4.798 ya. Kemudian tahun kedua ya, dibayar lagi, ada annual payment lagi ya, 2.101, alokasi untuk interest, nah ini berkurang ya, biasanya seperti itu apa namanya ya, schedule-nya ya. 719 itu untuk pembayaran interest atau bunga. Yang sisanya sebesar 1.381 inilah pelunasan pokok utang ya. Nah, sehingga outstanding loan-nya ini berkurang menjadi 4.798 dikurang 1.381 ya, menjadi 3.416. Kemudian tahun ketiga ya, dibayar lagi 2.101 ya. Nah, untuk interest berapa? Turun biasanya ya, 512,49. Sehingga pelunasan pokoknya 1.589 ya. Nah, sisa menjadi 1.827 ya. Nah, kemudian di tahun keempat dibayar 2.101 lagi ya. Nah, ini alokasinya 274 untuk interest, sisanya 1.827 untuk pokok utang ya. Barulah lunas di tahun keempat, di akhir tahun keempat. Nah, seperti ini untuk amortized loan ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, amortized loan dengan pembayaran bulanan. Ya, kalau ini kan tadi tahunan ya. Tapi umumnya kalau untuk cicilan rumah ya, cicilan mobil itu pembayaran tidak tahunan tetapi bulanan ya, karena biasanya ini kan untuk individu. Nah, individu ini kan pendapatannya biasanya bulanan ya, digaji setiap bulan. Nah, sehingga untuk cicilan seperti ini biasanya juga akan dilakukan bulanan ya. Nah, kalau bulanan bagaimana? Ya N-nya sama seperti kemarin kita ubah ya, berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan ya. Kemudian untuk interest rate-nya juga kita sesuaikan ya, nanti bagi 12 ya, ubah menjadi per bulan. Nah, ini contoh di checkpoint 6.3 ya. Bisa dilihat ini diasumsikan ya, pinjaman sebesar 300.000. Nah, ini jangka waktunya 30 tahun ya. Kemudian interest rate-nya 8% per tahun. Kemudian di sini untuk cicilannya 2.201,29 per bulan ya. Kemudian di sini yang ditanyakan apa sih ya? Nah, ternyata untuk pinjaman ini sudah dibayar selama 15
tahun, ya. Sudah dibayar 15 tahun. Nah, masih sisa berapa lama? Sisanya berarti 15 tahun lagi karena tadi 30 tahun, ya. 15 tahun itu berapa bulan? Nah, ini karena bulanan tentu kita ubah menjadi bulan. Oh, ternyata 15 tahun itu sama dengan 15 kali 12, 180 bulan. Nah, berarti untuk pinjaman ini sudah berlalu 180 bulan, ya, dan masih ada 180 bulan lagi yang harus dibayar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sisa pokok utangnya berapa? Gitu ya. Sisa pokok utangnya berapa? Nah, kita coba lihat ya. Yang masih harus dibayar itu adalah sejumlah cicilan ya 2.201,29 selama 180 kali lagi ya. Selama 15 tahun lagi. Maka kita buat untuk timeline-nya ya, garis waktunya seperti itu. Akan ada 180 kali pembayaran ya sebesar 2.201. Nah, kemudian untuk rate-nya tadi disebutkan 8%. Nah, tapi 8% ini adalah per tahun ya, sehingga kita ubah menjadi per bulan, 8%-nya kita bagi dengan 12 ya, bagi dengan 12. Sekarang kita coba masukkan ya ke rumus ya. Nah, ini kalau pembayaran masih di masa akan datang ya tentu rumusnya rumus present value ya, kita masukkan ke rumus present value, lihat oh sekarang ini berapa sih sebetulnya ya yang masih tersisa ya. Oke. Nah, ini masukkan ke rumus present value ya. Sama dengan payment dikali 1 kurang 1 dibagi 1 tambah rate-nya dibagi dengan bulan tadi 12 ya. Kemudian pangkat N-nya jangan lupa juga dikali dengan 12 ya. Kemudian dibagi interest rate, ini juga yang tadi sudah disesuaikan ya. Rate-nya dibagi dengan 12 ya. Maka nanti akan ketahuan berapa sih sebetulnya present value dari seluruh pembayaran tadi ya. Ternyata di sini kalau dihitung ya, present value-nya itu adalah 230.000 ya, 344,95 ya. Jadi masih banyak ya. Sudah membayar selama 15 tahun ya. Ternyata masih banyak ya, masih 230.000 lagi ya, padahal tadi total utangnya sebetulnya hanya 300.000 ya. Nah, memang nanti akan seperti ini ya kalau kita menyicil sesuatu gitu ya, seperti rumah gitu ya, yang jangka waktunya lama sekali seperti tadi ya. Biasanya yang harus kita bayar itu menjadi jauh lebih banyak ya. Sehingga memang kalau punya kas lebih baik bayar kas aja deh gitu ya. Karena tadi konsepnya di awal itu, alokasi apa cicilan kita tadi, angsuran kita tadi sebagian besar itu untuk bunga ya, sehingga pengurang dari pokok pinjaman itu sedikit sekali. Ini sudah pernah saya alami juga gitu. Jadi, loh udah bayar sekian lama ya cicilannya kok pokok utangnya kok berkurangnya masih sedikit sekali gitu ya. Dan ini terkadang di lembaga keuangan ya, mereka tuh pinter ya. Biasanya tuh kita kalau katakanlah melunasi di tahun-tahun awal ya, kena penalti ya, kita kena penalti. Kenapa? Karena mereka tuh kan sebenarnya keuntungan yang diambil itu dari bunga itu tadi ya. Keuntungan lembaga keuangan itu biasanya dari bunga itu tadi. Nah, sehingga kalau kita melunasi di awal otomatis mereka nggak jadi dapat bunga yang tadi ya. Biasanya nanti setelah 5 tahun baru bisa dilunasi, sehingga sudah cukup banyak bunga yang kita bayarkan ke lembaga keuangan ini tadi gitu ya. Seringkali seperti itu. Nah, sehingga memang kalau punya kas ya, atau misalnya kalau punya lebih enak lagi ini ya, punya keluarga yang bisa dipakai dulu dananya ya, sehingga tidak perlu membayar bunga-bunga tadi gitu yang menyebabkan
apa yang harus kita bayarkan menjadi berkali-kali lipat, ya, ini akan lebih baik, ya. Kalau tidak ya nanti kasusnya pasti akan menghadapi yang seperti ini, ya, contoh mortgage seperti ini, ya. Oke, nah ini bisa juga dihitung pakai financial calculator atau Excel, ya, seperti tadi. Nanti akan dapat di sini PV-nya untuk pakai Excel ya 229,788, ya. Nah, itulah ya untuk mortgage, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ini yang gambarnya siapa ya ini ya? Saya lupa nih. Serem sekali ya, walaupun ketawa. Siapa ya ini namanya Anas, ya? Bu. Hah? Bukan, itu tokoh di filmnya itu apa ya namanya, lupa. Ya, itulah ya. Oke, itu untuk annuity yang ordinary ya. Sekarang kita coba lihat yang annuity due ya. Nah, kalau annuity due ini ya, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, annuity due ini bedanya adalah aliran kasnya itu di depan ya. Artinya kalau 1 Januari sampai 31 Desember maka dia aliran kasnya terjadi di 1 Januari ya. Nah, ini contohnya sewa apartemen ya. Kemudian juga sewa rumah, sewa kos ya. Kan nggak ada ya sewa kos-kosan, oh ntar aja bayarnya nanti di akhir aja, nggak ada ya. Boro-boro malah kita biasanya disuruh juga kadang-kadang ya deposit gitu ya. Deposit 1 bulan, takutnya nanti ada yang rusak-rusak gitu ya. Sewa rumah, sewa apartemen juga sama ya, kita diminta untuk membayar di muka istilahnya ya, bayar dulu baru silakan pakai gitu ya. Nah, inilah annuity due ya, pembayarannya di depan. Nah, boleh di awal, kalau pakai bulan ya di awal bulan gitu ya, kalau di pakai tahun setahun sekali tadi di awal tahun hitungannya ya. Nah, untuk future value annuity due ya, ini rumusnya tentu berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan yang ordinary annuity ya. Nanti coba dilihat nanti untuk garis waktunya, ada nggak di sini ya? Waduh, kok nggak ada ya? Nah, ini garis waktunya. Wah, ini nggak enaknya nggak ada papan tulis ya, saya nggak bisa coret-coret. Kalau tadi ya, ketika kita membuat garis waktu untuk annuity yang ordinary ya, maka aliran kasnya dimulai di tahun 1 tadi ya, tahun 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau annuity due, maka aliran kasnya akan dimulai dari tahun 0 ya. Jadi 0, tadi misalnya contoh ada $500 setiap periode, tahun 0 ada $500, tahun 1 500, tahun 2 500 ya. Sehingga begitu disebutkan 5 tahun ya, maka kalau kita gambar garis waktunya itu adalah dari tahun 0 sampai tahun 4 ya. Nah, tahun 4 itu maksudnya sebetulnya adalah awal tahun 5 ya gitu. Jadi 5 kali itu tahun 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang kita ukur misalnya future value, tentu future value di tahun kelimanya ya. Sehingga nanti jaraknya itu akan nambah 1 periode ya, karena dia lebih dulu aliran kasnya ya, akan muncul 1 periode nanti. Kalau tadi kalau yang kalau yang ordinary ya, aliran kasnya di akhir, sehingga yang di tahun kelima ya, itu nilainya akan sama persis dengan aliran kas yang diinvestasikan ya. Tadi misalnya 5.000 ya angkanya tetap 5.000. Tapi kalau dia annuity due, tentu aliran kasnya itu yang terakhir itu adalah di awal tahun kelima ya, atau kalau kita gambarkan di akhir tahun keempat ya. Sehingga akan ada jarak 1 tahun ke tahun ke-5
5. Nah, inilah tambahan 1 tahun itu tadi 1, ada tambahan di belakang nih 1 tambah I gitu ya. Ada tambahan lagi 1 periode ya, periode tambahan terkait dengan majunya tadi ya, aliran kasnya maju semua maju semua 1 tahun karena di awal periode ya. Nah, untuk present value-nya bagaimana? Nah, untuk present value-nya ya juga sama persis ya, kita gambarkan di apa namanya, di garis waktunya juga seperti itu ya. Aliran kas pertama kapan ya? Tahun 0, bukan tahun 1 ya. Aliran kas kedua di tahun 1, ketiga di tahun 2, keempat di tahun 3, kelima di tahun 4, seperti itu ya. Walaupun nanti garis waktunya kita tetap gambar sampai angka 5 ya. Nah, kemudian baru kita present value-kan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau present value akan berkurang 1 ya. Kok berkurang 1? Karena di tahun 0 ya, apa namanya ya, kalau tadi itu kan mulai di tahun 1 berarti yang apa namanya, yang tahun pertama itu kita present value kan ya, ada jarak 1 tahun. Nah, kalau sekarang karena posisinya di tahun 0, maka angka 500 tadi tetap 500 ya, tidak akan berkurang. Ya, karena dia sama persis dengan posisi kita menghitung ya. Ini enaknya sebenarnya dicoret-coret ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kan coba mengerjakan soal ya, nanti coba buat garis waktunya ya. Kalau nanti mengerjakan soal, saya minta buat garis waktunya biar kelihatan ya. Oh, di mana sih posisinya? Nah, ini ditariknya kemana ya? Nanti ada contoh nih soal untuk annuity due ya. Oke, lanjut dulu deh ya. Masuk ke slide berikutnya, ini perpetuities ya. Perpetuities, ini tadi adalah aliran kas yang terus-menerus ya, tidak ada batasannya, forever ya, selama-lamanya. Nah, contoh di sini adalah dividen ya. Dividen ini akan dibayarkan terus kalau memang manajemen ini ya memutuskan untuk membayar. Nah, selama perusahaan berdiri sampai kapan? Oh, nggak tahu ya, sampai selama-lamanya. Kalau perusahaannya belum bangkrut, tentu akan dibayar terus ya. Selama juga tidak rugi ya tentunya. Nah, ini akan dibayar terus. Nah, sehingga masuknya kemana? Ya, kita tidak bisa menghitung pakai rumus present value tadi ya. Karena selama-lamanya, maka di sini ada rumus tersendiri yang namanya perpetuity. Nah, perpetuity sendiri dibagi 2 di sini ya. Ada yang growing itu maksudnya apa? Nah, ini ternyata kalau kita bicara dividen ya, bisa jadi dividen setiap tahun itu tidak sama. Katakanlah misalnya tahun ini dapat dividen $1 ya, tahun depan bisa jadi 1,1. Nah, tahun depannya lagi bisa jadi lebih lagi, begitu seterusnya ya. Nah, di sini tentu pemegang saham mengharapkan ada yang namanya pertumbuhan dividen. Nah, di sini biasanya ada asumsi gitu ya. Oh, tingkat pertumbuhan dividen itu misalnya 10%, seperti itu ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya growing perpetuity, ya perpetuity yang tumbuh terus ya. Nah, ada juga level perpetuity. Nah, kalau level ini dianggap konstan sama ya. Kalau tahun ini $1 ya tahun depan $1 ya, tahun depannya lagi $1 lagi, tetap $1 selama-lamanya. Nah, ini level perpetuity ya. Coba kita lihat contohnya di sini. Rumusnya dulu ya. Untuk rumus perpetuity ya, present value-nya sama dengan payment dibagi I ya, langsung dibagi I. Nah, ini untuk yang tadi ya, yang konstan ya, yang nilainya sama terus ya, tidak ada unsur pertumbuhan atau growth-nya atau G-nya ya. Maka langsung aja payment-nya kita bagi dengan I ya. Ini contoh soal. Berapa, cek poin 64 ya. Berapa present value dari aliran kas ya yang dibayar setiap tahun sebesar 90.000, kemudian rate-nya 9%. Ini bisa kita buat garis waktunya
ya. Ini kalau untuk perpetuity ya, garis waktunya nanti yang terakhir cuma titik-titik gitu ya, karena selama-lamanya ya tentu tidak bisa kita isi berapa lama berakhirnya kapan ya, sehingga biasanya titik-titik aja ya. Ini dari tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya dan seterusnya. Oke, nih aliran kasnya ya dimulai dari tahun 1 ya, berarti ini adalah ordinary ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, itu sebesar 90.000 tadi. Kemudian I-nya 9% ya, maka kita masukkan ke rumus present value sama dengan PMT tadi dibagi I ya. Payment-nya 90.000, kemudian I-nya adalah 9% ya. Maka ini akan sama dengan 1 juta ya untuk present value dari perpetuity sebesar 90.000 setiap tahun dengan rate 9% itu adalah 1 juta dolar ya. Oke. Lanjut. Nah, sehingga kalau untuk perpetuity ya lebih simpel ya, lebih simpel. Kemudian masuk yang kedua ya, untuk yang growing. Nah, kalau untuk yang growing ini yang bertumbuh ya, maka kita memasukkan unsur G atau growth-nya ini tadi ya. Nah, sehingga I ini harus dikurangkan dulu dengan pertumbuhannya berapa ya. Contoh tadi misalnya oh naik ya 5% per tahun misalnya. Nah, berarti I-nya kita kurangkan dulu dengan 5%. Wah, ini pas ya, checkpoint 6.5. Nah, ini kebetulan contohnya seperti tadi ya. Aliran kasnya 90.000, kemudian rate-nya 9%. Nah, kemudian ada informasi mengenai growth-nya ya. Growth-nya di sini adalah 5% per tahun ya. Maka kita kurangkan tadi seperti tadi. Oh ya, gambarkan dulu, saya sendiri kadang-kadang lupa ya. Gambarkan dulu garis waktunya sama seperti tadi ya, cuma di sini nanti akan ada tambahan informasi mengenai G ya. Nah, kalau tadi kan 90.000 di tahun 1, 90.000 di tahun 2, 90.000 di tahun 3 dan seterusnya ya. Kalau sekarang berarti di tahun 1 90.000, maka di tahun 2 90.000 ini tumbuh ya menjadi 90.000 dikali 1 tambah rate-nya 0,05. Growth-nya ya, growth-nya 0,05 ya. Berarti di tahun berikutnya ya, tahun ke berapa nih, 3 ya. Tahun ketiga 90.000 ini akan dikali dengan 1,05 pangkat 2, begitu seterusnya ya. Nah, present value-nya ya rumusnya tadi adalah PMT dibagi dengan I dikurang G ya. Nah, I-nya 9%, kemudian G-nya adalah 5%. Kita masukkan angkanya ya. Nah, sehingga present value dari soal ini ya akan didapatkan angka 2.250.000 ya. Dengan adanya growth tadi ya, maka sebetulnya kan aliran kas ini akan bertambah ya setiap tahun, bukan awalnya 90.000 tetapi kemudian akan bertambah 5% setiap tahun, sehingga present value-nya juga otomatis lebih tinggi ya. Tanpa pertumbuhan tadi hanya 1 juta, tapi karena ada pertumbuhan maka di sini menjadi 2.250.000 ya untuk perpetuity. Oke. Nah, ini ya, jadi dampaknya seperti itu. Sebetulnya dengan adanya pertumbuhan akan lebih besar ya. Oke. Aduh, maaf. Sekarang masuk ke kompleks cash flow stream. Nah, ini aliran kas yang sudah lebih kompleks ya. Bisa jadi nanti ada gabungan ya, ada simpelnya ya, kemudian ada annuity-nya ya. Kemudian ada inflow, ada outflow. Nah, ini seperti ini, yang seperti ini disebut dengan
complex cash flow stream, ya, aliran kas yang sifatnya kompleks, ya, lebih rumit, ya. Sebetulnya kalau dalam bisnis nanti memang akan yang kita ketemu itu yang kompleks, ya. Kalau yang tadi kan seperti tadi itu biasanya yang sederhana, ya, pembelian rumah, kemudian untuk pendidikan, jadi cukup simpel, ya. Tapi nanti kalau sudah bicara investasi bisnis, ya, kemungkinan besar akan ketemu dengan yang namanya kompleks cash flow stream. Oke, nah ini contoh di sini, ya, figur 64 di sini diberikan contoh, ya. Jangka waktu 10 tahun, ya, di sini kita lihat dari timeline-nya jangka waktunya 10 tahun, kemudian aliran kasnya ini beragam, ya. Di tahun 1 ada cash, kalau dia positif, inflow atau outflow? Masuk atau keluar kalau Inflow. positif? Masuk, Inflow. Bu. Inflow, ya. Tahun 1 ada inflow 500. Kemudian tahun 2 juga inflow, tapi nilainya beda, ya, 200. Kemudian di tahun ke-3 ada cash outflow, ya, 400. Kemudian tahun ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sama, ya, sebesar 500. Nah, sehingga nanti untuk menyelesaikannya tentu kalau yang satu seperti ini, ya, di tahun 1 angkanya berbeda dengan tahun 2, maka kita pakai yang simple, yang single sum, ya, yang di chapter 5 kemarin, ya, rumusnya. Kemudian di tahun kedua ini juga hanya satu angka saja, ya, tidak ada temannya. Maka kembali pakai single yang kemarin, yang simple, yang sederhana kemarin, ya. Kemudian tahun ketiga, nah ini juga sama, satu angka, ya, 400. Ini juga pakai single, ya. Nah, sekarang yang belakang bagaimana? Nah, ini tahun ke-4 sampai tahun ke-10 sama persis, ya. Di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 7 aliran kas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 aliran kas yang nilainya sama persis 500. Nah, ini berarti kita pakai annuity, ya. Nah, kita annuity-kan kemana? Nah, kita annuity-kan, tadi kalau asumsi kita ini adalah ordinary, ya, maka kita tarik ke tahun ke-3, ya. Tariklah ke tahun ke-3, ya, pakai rumus annuity yang ordinary, ya. Nanti akan dapat angka tuh, ya. Baru kemudian kita tarik pakai single sum ke tahun 0, ya. Nah, ini contoh di sini 500 dari tahun 4 ke tahun 10, ya, berarti ini ada 7 tahun, ya. Maka N-nya 7, kemudian I-nya 6%, ya, kita masukkan ke rumus PV yang annuity. Nanti akan dapat angka 2.791. Nah, ini 2.791 posisinya di mana? Di tahun ke-3, ya. Dari tahun ke-3 kita tarik ke tahun 0 pakai rumus single, ya. Tahun ketiga dari tahun ke-3 ke tahun 0 jaraknya berapa tahun? Nah, ini kalau pakai garis waktu akan kelihatan. Kita hitung saja. 1, 2, 3. Oh, dari tahun 3 ke tahun 0 itu 3 tahun. Nah, berarti nanti N-nya 3, ya. Ini yang kadang-kadang biasanya suka keliru di sini, ya. Kalau menggambarkannya tidak pas, nanti ketika membuat rumusnya menjadi keliru juga, ya. Seringnya saya perhatikan kesalahan nih kalau soal untuk kompleks cash flow biasanya di situ, ya. Salah menariknya, ya, kemudian salah juga nanti menarik ke tahun nolnya, ya. Kadang-kadang salah ininya, N-nya, ya. Sering salah N-nya, mungkin karena nggak tahu, ya, mungkin ketika menggambar masih bingung, ya, kemudian menariknya juga bingung, ya. Sebetulnya kalau sudah menggambarnya pas, ya, itu kan mudah untuk mengukurnya. Kita tinggal mengukur saja sebetulnya kan, 1 jaraknya seperti itu, ya, tinggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh ini N-nya 3, ya. Kemudian oh yang ini single, ya. Kalau digambarkan seperti ini kan sebetulnya akan kelihatan, ya. Mana yang pakai yang single?
Oh ini yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 single, karena angkanya masing-masing, tidak ada temannya, ya tidak ada yang sama di tahun-tahun berikutnya ya. Tapi kalau angkanya berderet sama, oh ini berarti pakai annuity ya. Nah annuity-nya berapa tahun? Coba dihitung ya. Oh ini annuity yang mana? Annuity due atau annuity ordinary? Nah ini yang kadang juga bingung ya. Oh kalau seperti ini, kalau dia di akhir, oh berarti pakai ordinary ya. Oh, boleh nggak Bu saya pakai rumus annuity due? Boleh, tapi tariknya berarti tahun mana? Tahun keempat ya. Tahun keempat. Kenapa? Karena berarti kan yang di awal. Kalau kita bicara awal, berarti pembayaran pertama adalah di di titik ketika kita mengukurnya tadi. Titik awal mengukur berarti kalau pakai annuity due berarti tahun keempat ya. Kemudian nanti baru untuk tarik singlenya berarti jaraknya bukan 3 tahun tapi 4 tahun gitu ya. Boleh ya, asal paham nggak apa-apa, silakan mau pakai yang mana aja. Due boleh, ordinary boleh, tapi asal paham. Oh ya kalau pakai yang ini berarti saya dari sini nih, jaraknya sekian. Beda tentu ya. Beda antara apa namanya? Ordinary dengan due ya beda. Nah, kalau ini contoh di sini adalah pakai yang ordinary, ya pakai ordinary karena asumsinya ditarik ke tahun ke-3 ya. Berarti dia ordinary ya pembayaran di akhir tahun ya. Tahun ketiga itu kita jadikan patokan sebagai tahun 0 ya. Kemudian tahun keempat itu berarti tahun 1-nya gitu seterusnya ya. Tahun 5 berarti tahun 2, tahun 6 tahun 3 ya, tahun ke-7 itu adalah tahun 4. Nah, sehingga tahun 10 itu adalah tahun ke-7 ya, sehingga N-nya 7 nih berarti pakai annuity yang ordinary gitu ya. Oke, nah ini contoh soal di checkpoint 6.6 ya. Yang diminta adalah present value ya. Aliran cash flow sebesar 300 ya. Dari tahun 1 sampai 5 itu ada 300. Nah, ini juga di akhir tahun ya. Kemudian pada tahun ke berapa ini? Pada akhir tahun ke-6 ada aliran kas negatif ya. 600, kemudian di tahun 7 sampai 10 di sini ada aliran kas 800. Ya, kemudian rate-nya di sini 10%. Nah, kita buat gambaran seperti tadi ya. Buat garis waktunya. Oke, ini kenapa gambarnya nggak jelas ya? Selalu angkanya kemana-mana gitu ya. Nah, ini sebetulnya tadi tahun 1 sampai 5 itu 300 ya. Kemudian tahun ke-6 tadi ada cash outflow 600 ya. Kemudian tahun ke-7 sampai 10 ada aliran cash inflow sebesar 800 ya. Kita buat gambar seperti tadi. Nah, nanti untuk yang 800 kita present value kan. Ya. Coba buat seperti tadi. Oke. Dari tahun berapa tadi? 7 sampai 10 ya. Berarti ada berapa tahun tuh? Yang 800 ada berapa tahun? Kalau dari tahun 7 sampai 10? 4, Bu. Yo, berapa tahun? 4 ya? 7, 8, 9, 10. Ada 4 tahun. Nah, ini berarti kita pakai annuity ya, N-nya 4. Kemudian kita coba tarik ya. Kalau pakai ordinary berarti kita tarik ke tahun ke berapa? 6, Bu. Kalau pakai ordinary annuity ditariknya ke tahun ke-6 ya. Tarik ke tahun ke-6 ya. Nah, ini kemudian nanti baru kita tarik lagi yang sudah ketemu angkanya, tarik lagi ke tahun 0 ya. Tarik ke tahun 0. Gambarannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang tahun ke-6 ini kan single ya, angkanya 600 berarti single bisa langsung pakai present value single.
Nah, kemudian yang tahun 1 sampai 5 ini 300, ini juga pakai annuity ya, silakan ditarik ke tahun 0 gitu ya. Nah, kita coba lihat pembahasannya di sini. Jadi ada apa namanya? 2 aliran yang pakai annuity ya. Oke. Nah, ini step 1 present value dari 300 tadi ya, pakai ordinary annuity ya. Tadi untuk payment-nya 300, kemudian I-nya di sini tadi berapa persen? 10% ya. Kemudian N-nya, nah ini N-nya 5 tahun ya, 1 sampai 5 tahun. Oke, nah ini silakan dimasukkan. Nanti akan ketemu di sini angka 1137. Nah, itu untuk yang 5 tahun pertama ya. Kemudian khusus yang tahun 6, nah di sini ada cash outflow ya sebesar 600. Nah, ini bisa pakai single langsung ya. Present value-nya sama dengan future value 600 dibagi 1 tambah I-nya 10%, pangkat N-nya, nah ini kan tahun ke-6 ya, berarti 6 tahun. 6. Dapat 338,68. Nah, sekarang yang ketiga, nah ini tadi yang 800 ya. Yang 800 4 tahun ya, dari tahun 7 sampai tahun 10 tadi ya. Maka kita tarik dulu pakai ordinary annuity ya, pakai rumus ordinary annuity, maka dapat angka 2.535 ya, tarik ke tahun ke-6 tadi ya. Nah, sehingga langkah kedua adalah kita tarik lagi dari tahun ke-6 ya, angka 2.535 ini kita tarik dari tahun ke-6 ke tahun 0 ya, kita present value-kan, berarti di sini N-nya adalah 6 ya. Kemudian untuk future value-nya tadi adalah 2536 ya, I-nya 10%. Maka dapat nanti untuk present value-nya 1431. Nah, sudah, kalau sudah seperti itu tinggal dijumlahkan ya, dijumlahkan yang 300 berapa? Ya tadi 1137, kemudian yang 600 berapa? Nah, tadi di sini 338 ya. Cuma karena dia cash outflow jangan lupa tandanya minus ya. Kemudian yang 800 ya tadi sudah kita present value-kan 2 kali ya, 2 langkah ya. Sehingga dapat angka 1431. Nah, ini kita jumlahkan total, maka dapat angka 2229 ya. Nah, ini kalau untuk yang kompleks akan seperti ini ya. Nanti akan ada aliran-aliran kas yang perlu 2 langkah, tidak bisa 1 langkah ya. Karena dia di masa yang akan datang, tetapi apa namanya, tidak dari ujung ke ujung sama angkanya ya, nanti akan ada yang berbeda sehingga terpaksa kita pisah-pisahkan nantinya ya setiap bagian ya, dan kita present value-kan sesuai dengan mana yang cocok ya, rumus mana yang cocok untuk situasi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Terkait ini, Bu, semisal nih kan di tahun ke-6 itu kita ada cash outflow minus 600 kan, Bu kan? Lalu ditarik ke tahun 0 itu present value-nya 300 lebih. Nah, itu artinya untuk membayar cash outflow yang akan kita keluarkan 6 tahun kemudian itu kita harus sisihkan $338 itu saat ini gitu, Bu? Oh, ini kalau ini kebetulan kan cuma langsung angka-angka ya. Tapi nanti sebetulnya kalau misalnya dia soal cerita tentang bisnis ya, bisa jadi biasanya sih di depan ada juga investasi awal, biasanya minus seperti itu. Kemudian nanti di tahun sekian mungkin ada misalnya pemeliharaan ya, sehingga harus mengeluarkan kas lagi, gitu. Seperti itu biasanya yang minus itu nanti kalau di real case-nya ya. Ini hanya contoh saja ya, sekedar angka, jadi kurang berarti ya kalau sekedar angka seperti ini ya.
Tapi kalau kasus nanti seperti itu, misal di tahun 0 ya, oh ada harus beli, katakanlah ingin buka bisnis baru ya, oh ternyata harus beli peralatan misalnya ya, yang simpel aja lah, fotokopi misalnya, buka bisnis fotokopi di kampus, oh ternyata harus beli mesin fotokopi, nah ini berarti kan cash outflow ya, misalnya di tahun 0. Kemudian tahun pertama dapat aliran kas masuk ya kan, karena sudah berjalan bisnisnya, aliran kas masuk sekian. Tahun kedua kas masuk lagi, tahun ketiga oh ternyata harus ada perbaikan setiap 3 tahun, harus katakan harus ada spare part yang diganti ya, supaya mesin fotokopinya tetap baik dan sebagainya, sehingga nanti harus ada cash outflow lagi dan seterusnya, seperti itu nanti kasusnya ya, kalau kasus realnya. Begitu ya. Nah, kalau ini soal ini ya diterima apa adanya aja gitu ya. Ya, kan kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada cash outflow gitu ya. Ya, ini hanya untuk sekedar latihan saja bahwa terkadang aliran kas seperti itu ya, ada yang inflow, ada yang outflow ya. Tapi nanti kalau real case nanti kita akan di depan pasti nanti ketemu ya dengan contoh-contoh investasi ya, soal-soal cerita gitu ya. Pasti nanti akan seperti ini, ada yang kas masuk, kas keluar dan seterusnya ya. Ini hanya untuk Lebih baik, Bu. Terima latihan kasih, Bu. ya. Ada lagi? Nah, itu tadi ya, saya ingatkan lagi tadi untuk hati-hati tadi ya, dalam menghitung, dalam menerapkan rumus yang pas nanti di setiap kasus yang ditemui, ya agar tidak salah nanti ketika melakukan penghitungan ya. Seringkali yang salah sih seperti itu saya lihat ya, salah N-nya atau salah menganggap ini due padahal sebenarnya ordinary, atau kebalikannya yang menganggap ini ordinary sebenarnya annuity due ya. Jadi keliru sehingga nanti angkanya jadi nggak pas gitu ya. Tapi kalau sudah paham, nah tadi seperti tadi ya, jangan lupa buat garis waktunya ya, agar jelas gitu ya. Bisa kita apa namanya, kalau secara visual ya itu akan lebih mudah ketimbang kita membayangkan ya. Kalau visualnya kelihatan, oh ini bisa kita hitung langsung ya. Akan sangat membantu sekali untuk mengurangi kekeliruan itu tadi ya. Oke. Nah, mudah-mudahan juga tidak ada yang keliru ya memahami future dan present ya. Pernah juga soalnya seperti itu ya, ternyata salah. Sebenarnya ini pakai rumus present tapi ternyata pakai rumus future ya, salah jadinya ya. Seperti itu nanti untuk time value of money ya. Dan biasanya kalau di ujian yang keluar itu nanti soal yang kompleks ya, bukan soal yang simple-simple seperti tadi biasanya gitu ya. Yang keluar itu soal yang kompleks yang sudah campur-campur ya, antara annuity dan single, biasanya seperti itu. Oke, nanti ini kita latihan ya. Seperti kemarin dari buku dulu aja ya. Nanti untuk apa present value-nya, ini studi problem 64 ya. Halaman 214. Kemudian untuk payment nanti ada di 611 ya. Kemudian untuk future value ada di 612. Untuk annuity due ini ada di 630 ya. Kemudian untuk yang nah ini juga boleh nih mungkin ya. Untuk yang outstanding balance ya ada di 638 ya. Kebetulan bermacam-macam ya materinya ya. Kemudian untuk yang kompleks coba yang 655 ya. 655 ya untuk yang kompleks.
mulai dari yang agak simpel dulu, dari 64, present value, 612, future value, ya kemudian nanti coba yang sampai coba yang kompleks ya, yang di 655 ya. Pelan-pelan nanti kalau membacanya ya. Oh, ini angka sekian ini dari kapan sampai kapan ya. Yang ini dari kapan sampai kapan, karena sudah kalau soal cerita kan kadang-kadang kalau kita salah memahami soalnya ya, nanti kita salah membuat gambar timeline-nya ya. Kalau salah timeline-nya ya salah nanti dalam menerapkan rumusnya. Kira-kira begitu. Jadi harus step by step, pahami pelan-pelan ini dari kapan sampai kapan. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke? Saya tulis dulu ya, biar nggak lupa. Latihan, saya tulis di WA dan nanti di GCR juga ya. Latihan. Dulu tuh ada mahasiswa yang tanya ya, Bu, kalau di ujian ditulis juga, Bu. Ini pakai PV, ini pakai EV. Biar nggak salah katanya. Tapi kan justru itu yang ingin dilihat sebetulnya ya. Paham nggak ini sebenarnya pakai rumus apa gitu ya. Kalau sudah ditulis, oh ini pakai NWT-DO ya, berarti kan pemahamannya belum sampai gitu ya. Kalau latihan memang lebih diarahkan gitu ya, sudah dikasih tahu di awal, ini pakai apa. Kemarin lama nggak ngerjain itu latihannya? Kalau pakai Excel nggak terlalu, Bu. Iya, Bu. Nggak terlalu lama. Nggak terlalu kan ya? Iya, nggak terlalu, makanya cepat sebenarnya kalau ya, tapi nanti coba digambar timeline-nya ya untuk latihan ya. Coba aja, terutama yang kompleks nih ya. Terutama yang kompleks, coba digambar timeline-nya biar kelihatan ya. Jadi terbiasa nanti. Oke? Kalau untuk menghitung, silakan pakai Excel nggak apa-apa sih ya. Oke? Baik, Bu. Biar nggak lupa ya. Ini saya akan di WA. Kalau di GCR due date-nya sampai kapan? Apa, Bu? Iya, ini kan mau saya assign di Google Classroom juga. Oke, biar semua mengerjakan gitu ya. Due date-nya kapan? Hari ini? Atau Rabu? Iya. Rabu kan libur ya? Rabu libur, Bu. Berarti Jumat, Rabu Bu. aja ya? Ya, Bu. Jumat boleh. Emang Dewa mau ngapain? Jalan, Bu. Ngumpulin niatnya, Bu, yang agak lama, Bu. Iya. Emang seringnya gitu ya? Sebenarnya kalau udah mulai, sebentar selesai. Cuma untuk mulainya Niatnya itu ya. hilang-hilang, Bu. Nah, itu dia. Niatnya ini memang Jumat. Jadi Jumat lagi ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik, Oke. Bu. Oke. Ya nggak apa-apa lah ya.
menikmati liburnya ya hari Rabu ya. Oke, ini absen udah semua? Bisa cek juga ya. Tapi dimulai aja yang mudah-mudah ya, silakan dimulai dikerjakan aja ya. Karena kalau jam kuliah kan memang kalau memang kuliahnya offline juga seperti itu ya, biasanya saya minta mengerjakan soal ya. Memang ada mengerjakan soal di kelas juga ya. Cuma ini karena online aja jadinya. Nah ini kalau di kelas biasanya kan saya bisa langsung awasi, sehingga kalau ada yang masih bingung bisa langsung saya langsung jelaskan gitu ya. Biasanya saya muter-muter gitu ya di kelas ya, melihat kadang-kadang kan gitu ya, ada yang cepat tapi ada yang masih baca soal terus bingung gitu ya. Ini gimana ya gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Cuma karena online nggak bisa berjalan seperti itu, nggak apa-apa ya, tapi makanya coba dikerjakan saja. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang paham, silakan ya. Kalau misalnya nggak enak nanya di grup gitu ya, malu sama teman-teman, nggak apa-apa, nanya ke saya juga nggak apa-apa ya, langsung aja. Oke? Tapi ya silakan dimulai aja gitu ya. Oke? Nah untuk Zoom-nya mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup aja ya. Izin tanya Bu, Iya. mengenai Ya, silakan Dewa. ujian kemarin bagaimana ya Bu terkait nilainya Bu? Apakah bisa di-share Bu? Oh iya. Bisa, nanti kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai nanti saya share. Belum selesai juga ya. Saya tuh kadang kalau bacain, nah ini kalau jeleknya tuh kalau soal kasus terpaksa dibacain satu-satu ya. Kalau ABCD kan cepet ya ngoreksinya. Kalau kasus dibacain ya. Nanti kalau sudah saya share ya Dewa ya. Siap Oke? Bu. Ya Bu, terakhir Bu, Oke. foto Bu. Buat sama portal Bu, foto buat teman-teman. Oh iya. Rambutnya dirapikan itu. Kemarin rapi Dewa rambutnya minggu lalu. Iya Bu, ntar Bu. Ya. Oke. Pakai aba-aba. Silakan teman-teman buat outcam dulu. Satu, dua, tiga. Sudah Bu. Makasih Bu. Oke, ya silakan dimulai aja ya latihannya. Masih jam kuliah juga sebenarnya kan. Oke, kalau ada apa-apa tanya saya ya. Baik, Bu. Oke. Ya sudah jamnya kita tutup dulu aja ya. Nanti minggu depan nanti kita lanjut lagi. Oke, saya duluan pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.